Hadir. Ardiansyah Saputra. Hadir. Agung Kosasih. Aldo Remansyah. Jin. Ashraf Nurul Azam. Badir Ilmu Hafiz. Barli Firmansyah. Bayu Saputra. Umayu Lestari. Deliana Putri. Desi Melani. Isa Muhammad Baib. Mikhail ya? Mikhail Ahmad Al-Kausar. Muhammad Fazril Wijaya. Muhammad Syahriar Raihan. Muhammad Erlan Setiawan. Muhammad Hanif Azami. Muhammad Fatibul Umam. Muhammad Rafli Nawawi. Muhammad Zahran Nur. Rezeki Aditya Pratama. Oh ya, Rizky. Rizky Apriansyah. Iza Azriel Satria. Rizky Raffi Ahmad. Sylviani Putri. Yuliani Zidan Ramadan. Kalau izin kenapa? Ring. Kenapa? Sakit. Berdoakan semoga yang izin bisa kembali ya. Oke. Di sini Ibu mau tanya sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya ada masih ingat nggak materi tentang sebelumnya itu tentang materi apa? Substansi ada dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, betul. Itu ya, jadi sebelumnya kita membahas mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, dan ada yang tahu nggak kenapa Rasulullah itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Ada yang tahu penyebabnya? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tekanan dari masyarakat Quraisy yang semakin berat, permintaan dari penduduk Madinah. Ya, betul. Tenang. Ya, jadi pertama itu dikarenakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu Allah memerintahkan di kota Madinah itu sudah banyak yang memeluk agama Islam dan Rasulullah pun gampang jadi dakwahnya di kota Madinah itu. Terus yang kedua itu karena tekanan dari masyarakat Quraisy yang semakin besar, karena pada saat Rasulullah dakwah di kota Mekah, banyak orang yang memeluk agama Islam dan semakin banyak juga orang yang orang ke Mekah dan semakin banyak juga orang yang menyiksa orang-orang yang masuk Islam pada saat itu, dan semakin banyak juga orang yang membenci Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah pun hijrah dari kota ke Madinah gitu. Nah, maka di sini kita ambil pelajaran ya, pada saat itu Rasulullah pengorbanannya tuh sangat besar dakwahnya dari kota Mekah ke Madinah ya, banyak pengorbanannya, dan kita diingatkan agar kita itu bisa menjaga keimanan kita, bisa menjaga ketakwaan kita dalam menghadapi ujian yang sangat besar ya. Kita nggak boleh berputus asa gitu aja ya, nggak boleh menyerah gitu aja, harus bisa kita meneladani sikapnya Rasulullah SAW. Nah, maka di sini
strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang ketiga, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah gitu. Nah, selanjutnya di sini ada hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah nih, dari Makkah ke kota Madinah. Ada yang tahu gak nama kota sebelum kota Madinah ini apa? Nama sebelumnya, sebelum makan kota Madinah. Ada yang tahu? Namanya kota Yasrib ya, kota Yasrib. Oke, nih. Nah, di sini ibu ada cuplikan. Suaranya ya? Kedengaran nggak sih suaranya? Ada suaranya nggak sih? Suara. Ulangi dulu ya. Nanti aku yang jelasin. Nah, ini dari hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah ini, orang-orang ini yang sedang menunggu kedatangan Rasulullah. Tuh, ini ada suaranya sih. Nah, ini nih, dia lagi lihat nih kedatangan Rasulullah. Aku ngeliat mereka. Nah, akhirnya orang memberitahu nih, akhirnya mereka nyamperin. Terus mereka ada yang apa namanya pakai hadroh, yang sambil sholatan tolak al-badru, tahu? Sholatnya. Jadi kau. Nah, coba sekarang kita sholatin ya. Tahu kan sholatannya? Ya, coba. 1, 2, 3. Masya Allah, udah bisa ya. Nah, sekarang nah, ketika Rasulullah hijrah dari kota Madinah dari kota Makkah ke Madinah itu berlangsung selama 10 tahun, ya. Ada yang tahu nggak Rasulullah dakwah di kota Makkah berapa tahun? 11 10 kan di Madinah. 11. Berapa kali Makkah? 11. Salah. 16 sama 13 tahun. Ya, jadi Rasulullah lama juga ya berdakwah dari kota Makkah ke Madinah. Jadi berapa tuh? Berapa tahun dakwahnya? Jadi 23 tahun ya. Nah, tujuan Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Madinah itu bertujuan agar menyelamatkan akidahnya orang-orang Islam yang sangat besar dari ancaman kafir Quraisy. Nah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Nah, sekarang ibu mau coba satu orang bacakan lagi ayat ini. Siapa yang mau? Saya. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika
namanya itu keesaan. Ya, jadi ketika Rasulullah datang ke kota Makkah dari kota Makkah ke Madinah, itu Rasulullah membawa risalah Al-Quran ya, yang menjelaskan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Atau biasa kita disebut dengan kalimat apa? Syahadat. Gimana bacaannya? Iya betul. Terus yang kedua al-ukhuwah. Al-ukhuwah apa artinya? Persaudaraan. Jadi Rasulullah itu mempersaudarakan orang-orang Islam ya, seperti Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Ya, yang ketiga ada al-musyawamah, artinya persamaan ya. Jadi Allah itu dalam Islam tidak membeda-bedakan manusia. Kita keturunan dari Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam terbuat dari apa? Tanah. Misalkan dari tanah, dan kita juga akan kembali ke tanah ya. Jadi dalam Islam itu nggak ada yang beda-bedakan, semuanya sama. Yang membedakan derajatnya hanya ketakwaannya saja ya. Lalu yang keempat di sini ada atasamu, yang artinya toleransi ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda agama ya, kita harus bisa saling menghargai, saling bertoleransi gitu. Terus di sini ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama ini ada Dirikan masjid. ada tahu nggak masjid pertama yang didirikan Rasulullah itu masjid apa? Ya, apalagi Masjid Kuba. Masjid pertama itu Masjid Kuba ya, didirikan Rasulullah. Nah, masjid kedua yang didirikan oleh Rasulullah adalah Masjid Nabawi ya. Jadi kisahnya didirikan Masjid Nabawi itu, ada tahu nggak peristiwa didirikannya? Nah, peristiwa didirikannya itu adalah ketika tempat berhentinya untanya Rasulullah ya. Jadi karena itu ketika berhenti untanya Rasulullah itu, akhirnya dibelilah tanah itu, dan ternyata tanah itu milik dua saudara anak yatim ya, namanya Sahal dan Suhail. Akhirnya Rasulullah membangun Masjid Nabawi itu, dan akhirnya dijadikan tempat seperti pendidikan, seperti tempat bermusyawarah, seperti tempat tempat mengenal ibadah agama Islam pokoknya gitu. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada yang kenal gak ini siapa? Habib Umar, Habib Dinda. Ini siapa? Oh, ini? Bisa tadi Daya, bisa tangan ataki. Ya betul, tahu ya. Nah, suka ujian ya? Ya, jadi ini tuh beliau-beliau inilah yang seperti melanjutkan dakwah-dakwahnya Rasulullah di Madinah ya. Kalian ngaji di pondok juga itu udah termasuk gurunya gitu ya, yang melanjutkan dakwah-dakwahnya Rasul, agar kita itu bisa tetap menjaga keimanan kita, tetap menjaga ketakwaan kita gitu. Kan banyak juga ya artis TikTok ikut-ikutan kajian seperti ini ya. Kalau kalian di rumah nih ada senggang waktu, ikut kajian ya, ikut kajian agar kita bisa menambah ilmu kita, ilmu agama ya. Terus ada juga nih pada saat itu di tempat kajiannya Ustaz Hanan Ataki, jamaahnya tuh ternyata ada yang belum Islam gitu, jadi agamanya tuh Kristen atau apa ya gitu. Pokoknya terus orang itu akhirnya meminta kepada Ustaz Hanan Ataki agar dituntun baca kalimat syahadat. Ya, masya Allah banget ya, bahkan agama lain gitu ikut, akhirnya dia saking tertariknya gitu sama agama Islam, akhirnya orang itu mu'alaf masuk Islam gitu. Terus selanjutnya di sini yang kedua ada mempersatukan suku Aus dan Khazraj ya. Jadi aku bacain dulu ya ayatnya.
jami'an ma alaf taina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Innahu azizun hakim. Ya, sudah kau lagi. Oke, kamu baca artinya. Tidak mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Ya, Masya Allah. Nah, jadi Rasulullah itu mempersatukan hatinya kaum Aus dan Khazraj. Ya, dipersatukan. Karena apa? Karena mereka sebelum itu bermusuhan, saling salah paham. Nah, akhirnya mereka itu disatukan oleh Rasulullah dan menjadi kaum Ansar. Kaum Ansar itu orang-orang yang memberi pertolongan, ya. Nah, lalu di sini yang ketiga ada mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Nah, arti dari kaum Muhajirin apa? Ada yang tahu? Sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tuh, kaum Ansar. Penduduk asli dari Madinah yang memberi pertolongan kepada kaum Muhajirin. Ya, betul. Jadi Rasulullah itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar agar mereka itu saling apa namanya nasabnya itu disetarakan, ya. Nasabnya itu disetarakan oleh Rasulullah. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya kamu ngapain? Ini kamu ngapain nih? Iya, Pak? Ngasih beras ya kepada orang yang ini ngapain? Mereka itu gotong royong, ya. Jadi ini sama halnya seperti Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar, ya. Jadi banyak kayak orang-orang di pinggiran jalan, orang-orang yang apa namanya lebih membutuhkan, ya kan? Mereka kita yang misalnya ada uang sedikit lah atau uang sisa, kita boleh memberi pada orang yang lebih membutuhkan, ya. Jadi sama aja kita bersedekah. Bahagia tidak kalau kita memberi ke mereka? Bahagia tidak? Bahagia. Kita bahagia, mereka juga lebih bahagia. Nah, uang yang kita berikan atau apa namanya makanan yang kita berikan kepada mereka itu akan insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti 2 kali lipat pastinya, ya. Lalu di sini, nah, ketiga di sini ada melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah, ya. Dilakukan dengan membuat apa? Piagam Madinah, atau disebut nama lainnya Kitab Madinah, ya. Dibuatnya pada tahun 623 Masehi dan terdiri dari 3 golongan. 3 golongannya itu terdiri dari umat Islam, umat Yahudi, dan orang Arab sebelum Islam. Coba, tadi pertama siapa? Umat Islam, orang Yahudi, terus orang Arab sebelum Islam. Nah, di sini piagam Madinahnya itu terdiri dari ini isinya. Setiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik bebas. Ya, jadi lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagiku agamaku, bagimu agamamu, ya. Lalu yang kedua, setiap golongan bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, ya. Jadi kalau yang agama Islam sholat ya sholat, orang Yahudi ibadahnya masing-masing gitu. Jadi mereka itu apa namanya nggak saling melarang gitu. Terus yang ketiga, seluruh penduduk Madinah baik kaum muslim maupun Yahudi harus bantu dalam bidang moral dan material. Mereka menangkis semua serangan terhadap kota Madinah secara bersama-sama. Nah, jadi walaupun jadi Rasulullah itu mengajarkan kota Madinah itu adalah rumah mereka. Jadi mereka itu harus menjaga rumah itu, ya. Seperti kita di Indonesia, ya, kita walaupun berbeda-beda agama, agamanya Hindu, Konghucu atau Islam lah, ya, kita harus bisa menjaga negeri kita ini gitu. Lalu yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Kepada beliaulah di bawah segala perkara dan perselisihan diselesaikan. Nah, sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan?
maju. Nanti yang bisa jawab ibu kasih hadiah. Ya. Berapa tahun hijrah Rasulullah SAW di Madinah? Ya. Siapa ya? Tadi di luar sih, ya dah. Kamu maju. Coba tunjuk berapa? Di Madinah ya. C. C. Coba lihat itu jawabannya. Betul. Nah, ini adanya. Oke, ini selanjutnya. Jadi sejauh tahun berapa kereta Madinah dibuat? Ya, kamu yang tinggi sekali. Berapa? 623 masih coba. Salah. Ya. Nih. Nah, ini ada berapa sekali tidak Rasulullah SAW di Madinah yang tadi aku sebutin tuh. Ada berapa yang mendirikan masjid itu? Ada berapa tadi? Dua. Ayo maju. Jangan lagi. Kayak ini aja. Coba. Ini ceweknya nih ngapain nih? Dikitan doang 5 ya? Berapa? Setelah kita apa Rasul bener nggak ya? Ya. Ya sekarang ini. Ya. Atau coba lagi masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW yaitu maju. Ayo dong yang coba dulu. Masih coba dan Bismillah Nabawi. Betul. Nah, ini. Oke, sekarang ini. Ayo ceweknya. Ayo maju kak. Golongan-golongan yang melakukan perjanjian pada piagam Madinah. Ayo baca dulu. Jawabannya. Ada boleh. Coba ya. D. Oke, udah. Nah, sekarang Ibu mau ngasih satu hadiah lagi, tapi kita ice breaking dulu. Ice breaking tahu gak yang berkelipatan 3 yang 3? 6, 9, 8. Setiap angka berkelipatan 3 itu ditukuk. Jadi 1, 2, 3-nya tutup. Tahu? Nanti gak? Jauh. Jadi saya nih. Contohin. Hitung ya. Berkelipatan 3 tahu kan? 3, 6, 9, 12, 15 gitu-gitu. Nah, jadi kamu dari kelas 1, 2. Nah, di angka 3 atau di angka 6 atau di angka 9 yang berkelipatan 3 itu tekuk, nggak ngomong, nggak 3. Jadi itu. Oke, nanti yang salah maju dan memberikan kesimpulan materi hari ini. Enggak. Oke? Dari kamu 1 ya. Atau dicoba dulu. Ayo mulai 1, 2, 3. 1. Salah. Nah, kayak gitu ya. Contohnya ya. Oke? Oke? 12 itu langsung. Oke, 12 ya, oke? Oke, sekarang dari sini. Ini kamu. Dari 1 ya. Ya, habis 12 ya. Ayo, mulai. 4, 5, 11, 12. Lagi ya, dari kamu berarti 1.
Dua. 4 5. salah. Nah, sini. Delapan. 14 Berapa? 16. Terusin. Ya, benar. Ayo. Lama, lama. Satu. Berapa? Ya udah, nih. Sekarang kalian menyimpulkan materi yang tadi Ibu jelaskan hari ini. Materi yang tadi yang tentang dakwahnya Rasulullah. Selamat aja. Apa? Sesungguhnya Katakan sebut deh yang strategi dakwah Rasulullah tadi apa aja? Nah. Apa? Apa? Yang pertama pendidikan. Maksudnya apa aja? Nabawi. Dan Kuba. ya terus yang kedua mempersatukan kaum Aus dan Aus terus mempersatukan kaum kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Yang terakhir melakukan membuat piagam Madinah. piagam Madinah. Ya betul. Ini masih ada sisa nih. Nah, oke kesimpulannya. Nih kesimpulannya kesabaran, komitmen terhadap pendidikan, kerjasama, toleransi dan keadilan adalah nilai-nilai yang penting untuk membangun komunitas yang harmonis dan berdaya. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan memperkuat hubungan antar sesama manusia. Ya, jadi itu kesimpulannya kita harus bisa menjaga lingkungan kita ya di Indonesia ini, walaupun kita berbeda-beda agama ya, terus kita sesama teman harus saling bersaudara ya, nggak boleh berantem ya. Tuh, nah oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebih yang mohon maaf. Dan minggu depan ada tugas ya, kalian baca materi yang tadi yang udah Ibu sampaikan, terus dirangkum dan dikumpulkan minggu depan ya. Terus kumaha? Kumaha? oke, sebelum ditutup kita baca doa bareng-bareng, baca ucap hamdalah. Baca kafaratul majlis. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.